ataupun juga marketing dari satu produk. Nanti nyambungnya ke situ arahnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Bentar. Ya, masih ke topik tentang shift pada demand. Shift pada demand bergerak karena adanya utamanya adalah perubahan pendapatan, meskipun harga juga bisa berpengaruh. Bentar, saya pikir dulu dikit. Harga bisa berpengaruh, khususnya harga ini adalah harga dari kompetitor. Harga dari kompetitor. Jadi dalam fenomena supply, kita bisa saja meninggalkan satu produk yang sudah lama kita gunakan, itu karena munculnya produk baru yang lebih murah atau jauh lebih baik. Mungkin Anda masih ingat dulu itu produk-produk sepatu kan didominasi oleh produk kulit gitu kan ya. Produk kulit atau produk sepatu kets atau casual itu yang ya soalnya kuat gitu kan ya, soalnya kuat, bahannya ringan. Tapi dengan munculnya produk-produk dengan bahan yang sangat ringan seperti foam, katanya foam plastik, maka hari ini kita lihat arah pergerakan sepatu itu ya rata-rata menggunakan model sepatu itu, berbahan dasar seperti itu. Diawali dengan dulu, kalau Anda ingat mungkin ada produk sepatu krokodil ya, sepatu krok atau krokodil, itu adalah sepatu pembuka yang men-trigger, memacu munculnya tren sepatu, tren pasar untuk sepatu berbahan dasar ringan tapi juga kuat. Masih ingat kan ya? Pernah pakai sepatu krok? Mbak Helda pernah pakai sepatu krok? Pernah, Bapak. Ya, sekarang pakai krok nggak? Gimana, Pak? Masih pakai sepatu krok nggak? Udah jarang, Pak. Kenapa, Mbak? Karena Ganti, iya karena udah apa? ganti. Ganti model. Iya, iya. Ya, ya seperti itu. Nah, munculnya sepatu krok pertama, di mana mereka memperkenalkan sepatu dan sendal berbahan dasar ringan. Itu dalam istilah marketing disebut dengan first mover. First mover, jadi penggerak pertama. First mover ini biasanya posisinya kalau dia berhasil memaintain atau merawat kemunculan pertamanya sebagai produk yang dikenali pertama, itu biasanya akan langgeng, dia akan menjadi market leader. Tapi berapa hal akan Anda jumpai inisiator atau first mover itu setelah muncul produk baru, dia ditinggalkan oleh pelanggannya. Jadi ini contoh first mover yang gagal. Ada first mover yang melegenda sehingga akhirnya dia selalu menjadi pasar atau penguasa pasar, market leader. Tapi ada juga hal-hal yang bisa kita lihat bahwasanya first mover itu setelah muncul produk-produk kompetitor dia ditinggalkan oleh pelanggannya. Contoh hari ini yang first mover yang masih bertahan sebagai produk penguasa pasar, saya sebutkan mungkin mereknya biar Anda paham, teh dalam botol, yaitu teh sosro. Ya kan? Nah, hari ini teh botol, ya sosro. Teh dalam botol itu ya sosro. Dan dia memang penguasa pasar. Dulu sempat terganggu sebentar dengan Fresh Tea, jadi produk dari Coca-Cola, tapi kelihatannya pelanggan kembali kepada teh botol sosro. Produk kedua, kalau kita di kampung itu kenalnya sepeda motor tuh Honda. Jadi Honda Jupiter. Honda itu kan merek.
Kenapa Honda Jupiter? Ya karena di awal kemunculan motor dulu, sepeda motor tuh ya mereknya Honda. Jadi orang tahu tuh ya Honda. Sehingga akhirnya produk tersebut yang sebenarnya itu adalah satu merek tertentu disematkan untuk nama produk. Nah, pasta gigi orang nyebutnya odol. Odol itu sebenarnya adalah merek itu. Jadi dulu Anda belum lahir ya. Saya juga waktu itu katanya baru lahir itu. Ada pasta gigi mereknya odol. Sehingga orang Indonesia taunya namanya odol. Odol gigi, nggak ada odol gigi. Odol itu nama merek. Sama halnya kalau kita nyebut pompa air namanya Sanyo. Bukan, pompa air ya pompa air. Jet pump namanya, mereknya Sanyo. Sekarang ada Shimizu segala macam. Nah, itu contoh-contoh fenomena first mover. Penggerak pertama biasanya merek dia disematkan dengan nama produk dia. Sebenarnya kalau seperti itu dia si first mover itu berpeluang besar untuk menjaga dan memaintain agar dia menjadi market leader, penguasa pasar. Tapi kalau dia lambat dalam berinovasi, juga lambat dalam pengembangan produk, maka bisa jadi kemunculan merek-merek berikutnya itu akan mengalahkan produk yang sudah dia inisiasi pertama sekali di satu pasar tertentu. Ya contohnya tadi seperti saya sebutkan sepatu atau sendal krokodil ya, itu adalah first mover. Mereka adalah produk pertama. Saya ambil konteks kekinian ya biar Anda paham. Itu adalah produk pertama yang memperkenalkan produk sendal dan sepatu yang sangat ringan. Nah, tapi kemunculan Skechers ya kan, terus juga Nike dan juga yang lainnya mengikuti gaya produk dia, akhirnya apa yang terjadi? Sampai New Era juga ada buat, Crocs hilang dari peredaran. Artinya hilang dari tatanan penguasa pasar di awal. Itu contoh shifting pada supply berkaitan dengan pricing. Ketika price-nya lebih murah, dulu kan Crocs itu harga 1 juta, Skechers bisa keluar dengan harga 400.000. Nah, orang mikir, Crocs atau Skechers, ya beli Skechers aja lah. Nah, lama-lama setelah Crocs-nya mati, Skechers-nya kembali ke 1 juta, tapi kita nggak sadar. Itu biasanya seperti itu. Iya kan? Ketika promo-promo baru, mereka biasanya melakukan promosi. Bahkan promosinya menjual rugi. Menjual rugi, ada istilah namanya tindakan perusahaan untuk menjual produk dengan harga lebih murah dari harga pokok produksinya. Itu disebut dengan namanya cannibal pricing. Cannibal pricing. Apa yang dikanibal? Yang dimakan ya adalah pricingnya dia sendiri. Artinya di sini dia menghancurkan harga, termasuk harga untuk dirinya sendiri. Jadi mereka namanya jual rugi. Dalam istilah marketing disebut dengan cannibal pricing. Untuk apa mereka melakukan cannibal pricing? Ya untuk menarik pelanggan, menarik hati pelanggan. Nah, sehingga nanti setelah masuk merek dia bisa diterima menjadi satu tren, apa yang dilakukan dia? Dia akan menaikkan harga tersebut perlahan-lahan tapi pasti ke arah margin atau keuntungan. Dan di titik itu Anda sudah tidak peduli lagi dengan harga. Karena kenapa? Anda sudah kesengsem dengan yang namanya mereknya. Nah, ini tahapnya. Istilah zaman now digital ekonomi atau digital platform disebut dengan bakar uang. Bakar uang. Nah, ini para anak-anak milenial kan hobinya itu mencari promo-promo murah, gratis ongkir gitu kan ya. Gratis atau diskon 30% menggunakan payment tertentu, apakah OVO atau GoPay seperti itu ya kan. Nah, tugas Anda kan itu mencari lumayan diskon 30%. Nah, apa yang mereka lakukan di situ? Istilah pasar, istilah sekarang ini orang umum mengatakan bakar uang. Kenapa dibakar uangnya? Seakan-akan istilah mereka memang jual rugi. Gimana perilaku kita sebagai pembeli? Ya emang itu kita ikutin aja bakar uang. Ketika dia bakar uang, kita ikut menikmati bakarannya. Setelah dia balik modal, setelah dia kembali harganya bagus, ya kita pindah lagi ke merek lain. Nah, itu dalam istilah marketing salah nggak? Enggak. Pelanggan tipe seperti ini disebut dengan namanya smart customer. Jadi pelanggan yang cerdas. Pelanggan yang cerdas. Jadi dia fenomena orang-orang melakukan cannibal pricing dia ikuti. Tapi ketika nanti harganya normal, dia berpikir, loh, ya kita nggak usah loyal dengan produk itu. Kita loyal dengan mana yang paling memberikan manfaat
yang terbaik bagi kita. Jadi dia tidak termasuk pelanggan loyal, apalagi loyalnya adalah dark loyal. Dark loyal itu artinya pokoknya kalau nggak merek ini nggak mau. Nah, itu namanya istilahnya dalam level loyalitas namanya dark loyal. Kita akan bahas nanti secara detail di marketing. Ada orang seperti itu. Handphone nggak mau, kalau nggak iPhone nggak mau. Kalau nggak iPhone namanya bukan handphone, tapi apa? Pura-pura jadi handphone. Nah, itu contoh-contoh orang-orang yang mengalami dark loyal. Dark loyal. Jadi loyalnya pekat atau loyalnya sangat tinggi. Nah, ini korban demand. Maaf, Ya. Permisi, untuk absen OCW kelas A belum dibuka, Pak. Oh, A ya? Sorry. Oh, oke Mbak. Sebentar. Oh, ini A dan B ya? Baik, sebentar ya. Kita break 3 menit. Silakan yang kelas B, presensi dulu. Cek Mbak, udah bisa ya? Sudah, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya ke karakteristik demand. Kurva demand dan karakteristiknya miring ke kanan atau downward sloping. Kenapa? Karena karakternya kalau untuk demand semakin tinggi harga, kecenderungannya semakin pelanggan menahan pembelian. Ya kan? Menahan itulah namanya nanti fenomenanya mengalami moving. Turun dia, melorot. Nah, bahasa Jawanya melorot. Tapi ketika memang harganya naik, atau bisa juga dia baik harga naik atau harga turun, itu si pelanggan berpindah ke lain produk. Itulah namanya shifting. Kapan dia akan berpindah? Paling utama disebabkan oleh adanya perubahan pendapatan yang lebih meningkat. Itu biasanya membuat gaya hidup orang berbeda. Awalnya beli makanan di Pokwe gitu ya. Nanti kalau Anda masuk ke Solo itu nanti di sekitar kampus itu ada namanya rumah makan Pokwe. Artinya Jipok Dewe, ngambil sendiri. Nah, nanti ketika Anda sudah tamat dari UNS, Anda kerja di Jakarta, atau mungkin juga di Singapura, atau juga di Filipina, atau di Thailand, seperti itu, gaji Anda sudah pakai dolar, gitu Anda nanti pulang ke Solo, Anda pengen makan ke Pokwe itu rasanya gimana gitu. Kenapa? Padahal dulu Anda makan itu juga sehat-sehat aja, biasa, nikmat gitu ya. Tapi ketika nanti Anda sudah kelasnya sudah ya pendapatannya udah besar. Ya ini pengalaman pribadi saya. Saya pernah ngajak teman saya waktu itu makan ke tempat yang dulu waktu kami kuliah biasa makan di situ. Apa jawaban dia? Cari tempat lain lah. Kok macamnya kurang bersih, dia bilang. Kita dulu makan di situ bertahun-tahun sehat aja. Sekarang setelah gaji dia udah tinggi, dia katakan, ada nggak yang lebih higienis? Saya bingung, emang perutnya berubah sejak kapan? Perutnya kan dari dulu itu juga. Nah ini bukan salah perutnya, bukan salah apanya, salah mindsetnya. Bukan salah juga mindsetnya sudah berubah. Dia sudah bertukar, bisa jadi dulu waktu kuliah, ya daripada makan enak, habis itu setengah bulan nggak makan, gitu kan ya. Cari makan higienis, habis itu setengah bulan nggak makan, karena kenapa? Pasti harganya mahal. Nah kita anggap itu udah makanan paling enak. Tapi ketika pendapatan Anda tinggi,
Ya dulu itu tidur di atas karpet biasa gitu ya. Ketika udah pulang, gajinya udah besar, cari hotel yang nyaman lah. Kita kan juga liburan. Nah ini kan judulnya cari kenangan gitu. Tapi beda, karena dia bilang liburan ini pengen dinikmati, bukan pengen cari masalah. Yang cari masalah nggak ada yang salah sebenarnya. Yang salah adalah memang bukan yang salah. Ada yang berubah. Ada yang berubah dari mindset mereka. Yang awalnya adalah kenyamanan itu nomor 700 gitu ya. Yang penting selamat di sisi keuangan. Nah, tapi ketika keuangannya sudah melampaui batas-batas tertentu, maka biasanya standar pelayanan itu menjadi hal yang dipertimbangkan. Ketika apa? Ketika keuangan sudah berubah. Ini polanya. Dan semakin rendah permintaan itu ketika harga semakin tinggi. Semakin rendah harga, semakin banyak permintaan. Jadi kecenderungannya di sini adalah adanya proses di mana keterbatasan anggaran itu akan keterbatasan pendapatan. Itu topik di awal-awal kuliah kita PII ya. Itu biasanya rumah tangga atau perorangan akan menyesuaikan karakter pembelian atau kebutuhan pembelian dia. Apakah nanti melakukan move atau dia melakukan shift. Lanjut, karakteristik supply kebalikannya daripada demand. Kalau supply ini karakternya adalah supplier pinginnya ketika terjadi kenaikan harga, maka dia pengennya menambah jumlah produksi. Jadi berlawanan. Semakin tinggi harga, makin banyak produsen bersedia membuat produk dan menjual produk tersebut. Wah, ini lagi rame nih. Apa contohnya hari ini? Ada yang tahu nggak? Produk yang semakin banyak pasar digrojokin gitu ya. Saya pakai bahasa yang ini, digrojokin gitu. Dibombardir dengan produk-produk. Karena emang harga semakin tinggi. Nah, nanti semakin normal harganya, semakin turun. Nah, pemain-pemain yang mereka memang istilahnya namanya melakukan tindakan taking profit short term. Jadi mengambil keuntungan di masa pendek, dia akan meninggalkan usaha tersebut. Kamu nggak loyal, kamu pelin-pelan, biarin aja, memang pengusaha kan cari uang, bukan cari masalah. Gitu. Jadi ketika harga sudah mulai normal, sudah mulai tidak menarik dari sisi bisnis jangka panjang, dia akan pindah. Tidak menarik dari sisi bisnis jangka pendek, dia akan pindah. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Hari ini lagi tren ini. Artinya saya mancing Anda untuk menjadi pengamat lah. Karena biasanya sebelum kita praktek, lebih bagus Anda mengamati dulu, mensurvei sebelum nanti kita masuk ke dalam bisnis atau satu bidang usaha tertentu. Ada yang bisa mengamati nggak? Apa yang sedang terjadi dengan perilaku yang di slide sebelumnya tadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Silakan, Mas. Ya, perkenalkan saya Muhammad Muftizud, NIM I03211073. Menurut saya yang harganya naik saat ini, yang saya tahu itu part komputer, Pak. Part komputer? Iya. Tapi kan nggak orang pada nggak belanja, Mas. Iya, mungkin yang beberapa yang ingin membuat komputer seperti itu, Pak. Iya, tapi justru pembuat komputer hari ini menahan produksinya. Karena kenapa? Produk tersebut harganya naik. Kenapa harga naik? Karena dolarnya naik, Mas. Problemnya di situ. Harga naik karena dolar naik dan logistik cost-nya naik. Karena kenapa? Pergerakan barang itu seluruh dunia itu mengalami perlambatan. Tapi memang sejak bulan September yang lalu sudah mulai normal kembali, meskipun posisinya masih bertahap naik. Jadi belum sepenuhnya normal. Sebagai gambaran, Mbak Mas kalian, ketika COVID terjadi, itu kapal-kapal parkir 2/3-nya. Vessel atau kapal-kapal barang itu yang bawa barang kontainer sampai sekali angkut bisa puluhan, ratusan itu, yang parkir 2/3-nya, yang jalan cuma 1/3-nya. Anda bayangkan, yang jalan cuma 2/3-nya. Jadi memang posisi waktu itu bisnis banyak rontok gitu ya, bukan banyak jatuh, rontok. Jatuh itu satu-satu, rontok itu rame-rame gitu. Seperti itu. Ada contoh lain nggak? Kurang cocok, Mas, kalau untuk itu. Tapi tetap terima kasih. Ada contoh produk lain? Silakan, Mbak Olia.
Suaranya putus-putus, Mbak. Beberapa waktu lalu mungkin penimbun masker, Bapak. Ya, masker. Oke, bisa. Jadi, terima kasih, Mbak. Itu contoh yang benar. Masker itu kan harganya berapa biasanya? Nah, ini sudah mulai normal, Mbak, harga masker. Ya kan? Dulu harga masker dijual 100.000, nggak tanggung-tanggung loh. Bahkan sampai 200.000. Isinya 50 pieces. Hari ini sudah dijual 15.000. 15.000, bahkan itu saya lihat di pinggir jalan itu ada 8.000. Ngeri saya ngeliatnya. 8.000 50 pieces. Wah, ini jangan-jangan ya masker murah, jangan macam-macam ya, jangan menyangka yang macam-macam. Tapi artinya harga masker sudah kembali ke harga normal. Anda perhatikan ketika harga masker mahal, maka banyak pemain, istilahnya namanya itu spekulan. Spekulan bermain, melakukan pembelian banyak, dan akhirnya dia lempar ke pasar ketika kapan? Ketika memang tren pasar tersebut naik. Dan di sini banyak supplier-supplier baru yang memang memproduksi masker karena waktu itu seluruh dunia kekurangan masker. Seluruh dunia kekurangan masker. Dan ini terjadi juga tidak hanya di masker, tapi seluruh produk kesehatan. Alkes, seluruh produk-produk alat kesehatan itu naik semuanya saat pandemi ini. Nah, itu kan karakternya adalah seperti yang tadi kita gambarkan di halaman 38. Jadi ketika demand-nya, harganya naik, maka supplier cenderung untuk menaikkan hasil atau produksi mereka. Karena kenapa? Sifatnya supplier, seperti yang di awal dulu kita kuliah. Mereka ingin melayani kebutuhan masyarakat karena memang niatnya adalah untuk mencari keuntungan. Kira-kira seperti itu. Tapi memang tidak banyak. Jadi karakternya ketika supplier 1 masuk, supplier 2 masuk, nah, lama-lama sesama supplier saling hancur-hancuran harga. Dampaknya yang terjadi, harga akan kembali normal. Nah, ini trik atau apa istilahnya ya? Ya, pemahaman atau ilmu yang harus Anda pahami ketika Anda masuk ke pasar panik. Pasar yang lagi panik, Anda jangan ikut-ikutan panik. Pemain di bisnis pasar panik, Anda nggak boleh panik. Anda harus tetap berpikir jernih. Dan jangan berpikir terlalu menggebu-gebu. Jadi pemain yang panik itu, pemain di pasar panik tetap harus berpikir jernih, ya harus menggunakan strategi. Karena nanti kalau kita ikut-ikutan panik, nanti jadi masalah. Ini saya ngasih contoh. Harga alkohol itu biasanya per 100 liter misalnya 2 juta. Tapi ketika pertama kali pandemi muncul, kemana-mana bawa hand sanitizer, itu harga alkohol 8 juta per drum, naik 4 kali lipat. Itu pun barangnya kosong. Jadi orang berani bayar 8 juta, itu barangnya kosong, nggak dapat. 10 juta, harga tetap kosong, nggak ada, barang tetap kosong. Nah, kalau ada orang waktu itu berhasil mendapatkan 8 juta, ingat loh ya, harganya 4 kali lipat. Dia nyetop. Nah, yang mereka tidak sadari ketika itu, pabrik alkohol memproduksi banyak alkohol waktu itu dengan cara membelokkan jatah alkohol untuk membuat PVC, produk-produk plastik itu pakai alkohol, bahan dasarnya salah satunya. Itu kepada atau dibelokkan untuk penggunaan barang-barang kesehatan, sanitizer segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Produk alkohol membanjiri pasar. Akhirnya orang-orang yang waktu itu kesusahan nyari alkohol, akhirnya nemu banyak alkohol, harga 8 juta pelan-pelan turun. 6 juta, 5 juta, 4 juta, akhirnya turun normal lagi. Maka menyesallah orang-orang yang melakukan stok di angka 8 juta tadi. Bisa dipahami di sini. Jadi kita harus memprediksi bagaimana karakter pasar di pasar panik. Panic market. Itu Anda harus bisa memprediksi kapan Anda harus buy, kan kapan Anda harus sell, kapan harus menjual, nilai berapa, dan kapan Anda harus menjual, dan bagaimana strateginya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Lanjut ya, kalau nggak ada. Yang berikutnya lagi adalah kita masuk ke topik titik equilibrium.
Nah, apa titik equilibrium? Adalah titik di mana adanya pertemuan kesesuaian antara dua grafik yang berlawanan arah tadi. Gampangnya seperti itu. Yaitu apa? Quantity yang disuplai ketemu dengan demand yang diinginkan. Kan supply-nya pengennya semakin mahal semakin tinggi. Padahal demand-nya semakin mahal semakin rendah. Nanti di awal itu akan ada perpotongan di antara dua grafik yang memiliki gradien negatif dan positif. Nah, titik tersebut yang terjadi yang disebut dengan namanya equilibrium price atau titik keseimbangan atau harga keseimbangan. Pada equilibrium price terjadi keseimbangan pasar. Keseimbangan apa? Keseimbangan antara jumlah penawaran dan jumlah permintaan, dan keseimbangan harga antara apa? Antara kuantiti yang dijual dan yang akan dibeli. Nah, ini kita masuk ke topik ke equilibrium sekarang. Nah, ini titiknya adalah di titik tengah yang saya kasih tanda panah. Nah, contohnya adalah ketika produk A di titik A harganya per unit 5, demand-nya 9, supply-nya 18. Biasanya kalau lagi tinggi, supplier pasti lebih tinggi memproduksinya. Dia berharap mendapatkan peluang laku saat harga tinggi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Supply B masuk dengan harga 4. Nah, dia demand-nya 10. Lebih banyak tentunya. Dia mensuplai 16. Terus seperti itu nanti akhirnya ketemu titik tertentu yang di mana nanti dia akan memproduksi harga aslinya apa sebenarnya? Berapa harga aslinya? Harga aslinya adalah di titik C. Berapa harganya? 3. Nah, 3. 3 itu adalah titik pertemuan antara apa? Titik keinginan dari supplier yaitu di atas 3 dan titik keinginan demand yaitu di bawah 3. Nah, akhirnya ketemu titik tertentu, itulah titik equilibrium. Para produsen yang memasarkan atau menjual produk di atas titik 12, maka mereka akan berisiko mengalami overstock. Overstock. Apa itu overstock? Kelebihan supply atau oversupply namanya. Mereka memproduksi di atas jumlah pasar yang seimbang. Sedangkan supplier yang memproduksi di bawah titik 12, lebih sedikit dari 12, itu nanti dia akan mengalami shortage supply atau disebut dengan yang namanya kekurangan supply. Nyesel membuat segini, ternyata pasar lebih banyak mintanya. Nah, itu biasanya pedagang-pedagang tembakan gitu ya istilahnya, pedagang-pedagang musiman, itu nanti kadang-kadang seperti itu. Nah, bisa jadi juga Anda nanti pelakunya. Kan sekarang anak-anak mahasiswa sering tuh melakukan penjualan pakai e-commerce. Ini nanti mau lebaran atau mau tahun baru bentar lagi. Anda nyetok apa? Nyetok cake atau nyetok baju, Anda beli 1 lusin. Ini masih 1,5 bulan nih dari acara besarnya. Nah, ternyata Anda beli 1,5 lusin, 1,5 bulan sebelumnya, 1 minggu ada mau jual, udah habis, diborong orang. Nah, ketika Anda mau beli lagi, harga sudah naik. Nyesel Anda kan? Kenapa belinya 1,5 lusin? Kenapa nggak 5 lusin? Ya, itu kalau pedagang seperti itu nggak pernah puas dia. Cepat laku, ya nyesel, gitu kan ya? Nggak laku ya lebih nyesel gitu. Nah, menemukan titik yang pas itulah namanya titik equilibrium. Lanjut. Nah, ini ilustrasinya dari saya katakan tadi, supplier yang mengalami yang memasarkan produk di atas titik equilibrium itu nanti berisiko mengalami surplus supply. Artinya apa? Dia produksi di atas penerimaan pasar. Atau kebalikannya, supplier yang memproduksi di bawah titik equilibrium, titik keseimbangan pasar, dia akan mengalami shortage supply. Artinya di sini adalah kok aku produksi cuma sekian, kalau pedagang tadi, mahasiswa tadi, kok tak beli 1,5 lusin? Kenapa nggak waktu itu 5 lusin? Kalau tahu dalam sepekan sudah habis 1,5 lusin. Padahal belum tentu ya, ketika dia beli 5 lusin, laku semuanya. Ujung-ujungnya jangan-jangan nanti 1,5 lusin setelah itu nggak pernah laku lagi. Akhirnya terstoklah 3,5 lusin. Ini kadang-kadang sering terjadi, ya Anda sebagai pedagang, prinsip saya nanti atau pengusaha, pahami pasar. Dan jangan pernah kecewa kalau pas lagi apes produk Anda tidak laku. Biasa-biasa aja. Jadi pengusaha itu nggak boleh suka kecil hati, nggak boleh seperti itu
ya. Jadi sedih itu boleh, ya namanya nggak laku misalnya, tapi nggak boleh berlama-lama, harus easy come easy go. Ini yang berikut lagi adalah fenomena floor price dan selling price. Ya, berapa waktu lalu pernah saya singgung, ini saya mau detailkan lagi. Nah, floor price dan selling price ini adalah manifestasi dari adanya sistem perekonomian komando. Sistem perekonomian komando. Di Indonesia berlaku nggak? Berlaku nggak? Berlaku. Makanya ini sebagai bukti adanya tindakan atau sistem ekonomi campuran di Indonesia. Jadi ada sebagian yang dilepas harga pasarnya, ada sebagian yang ditahan. Apa contoh floor price? Ini berarti floor price adalah penentuan pasar di mana harga tertinggi itu ditentukan. Harga tertinggi ditentukan. Contohnya apa? Contohnya obat-obatan. Ada harga eceran tertinggi. Betul kan ya? Saat misalnya Lebaran, itu nanti harga tiket kereta api, tiket bis atau bus, itu nanti dipatok sama pemerintah. Ada tarif TUSLA atau tarif kenaikan yang wajar, misalnya ditetapkan 1,5 kali lipat. Perusahaan bis yang menarik harga di atas 1,5 kali lipat itu nanti biasanya kena hukum, dikasih teguran atau nanti bisa jadi penalti dan sebagainya. Itu kenapa kok seperti itu? Karena memang posisi demand waktu itu melejit dengan tidak karu-karuan. Nah, sehingga akhirnya pemerintah merasa perlu pembatasan harga tertinggi dari pasar yang ada. Nah, ada enggak yang lain? Ada sebenarnya. Harga subsidi BBM itu sebenarnya harga BBM bersubsidi itu semua menggunakan floor pricing, tapi kita nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena biasanya pemerintah BUMN yang melakukan itu tidak pernah mau ada harga diskon. Bisa dipahami ya? Contoh misalnya gini, pemerintah menerapkan harga solar tertinggi 5.150. Ya udah Pertamina jual segitu. Nggak mungkin dia buat 5.125, saya ngasih diskon 25 kepada pelanggan saya. Enggak. Jadi biasanya mereka menerapkan harga sesuai dengan kesepakatan tertinggi dari pemerintah. Bisa dipahami ya? Harga Pertalite yang setengah subsidi, misalnya harganya 7.000, misalnya nih ya 7.300, ya dia jual 7.300. Nggak mungkin dia jual lebih murah dari situ. Dan nggak mungkin dia jual lebih mahal dari situ. Pasti nanti dia kena semprot sama pemerintah. Kena semprit dan kena semprot gitu ya. Itu sebenarnya adalah harga eceran tertinggi. Tapi si pelaksana, dan adalah Pertamina yang memonopoli pasar tersebut, harga kesepakatan seakan-akan menjadi harga floor pricing seakan-akan menjadi harga kesepakatan. Tapi pada dasarnya Pertamina rugi nggak kalau suruh jual di bawah itu? Ya nggak rugi, pemerintah seneng. Tapi nanti kalau sampai dia defisit, jangan minta ke pemerintah, teriak-teriak, itu tidak boleh. Itu floor pricing. Biasanya untuk apa digunakan? Untuk memastikan bahwasannya masyarakat bisa menikmati produk tersebut dengan harga tertinggi. Biasanya floor pricing digunakan untuk mengantisipasi fluktuasi demand atau permintaan yang sangat tinggi. Nah, itu nanti pemerintah mengeluarkan jurus saktinya apa? Mengeluarkan floor pricing agar masyarakat tidak kesulitan untuk menikmati harga tersebut. Itu sama misalnya pada saat mau hari-hari besar, Bulog itu nanti bisa dipanggil sama Kemenko dan mereka melakukan rapat terbatas. Nanya, berapa stok beras di Indonesia? Sekian ribu ton. Berapa harga di pasaran? Mereka survei itu nanti 12.000. Ini mau Lebaran prediksi naik berapa? Naik jadi berapa? 15.000. Kami nggak pengen 15.000. Dipatok 13,5. Apa yang harus dilakukan? Buka gudang-gudang Bulog kamu, banjiri pasar dengan beras. Agar apa? Ketika nanti permintaan naik, suplai juga naik. Agar apa? Nanti pedagang-pedagang non-Bulog, pedagang swasta biasa, tidak mungkin menaikkan harga karena stok lagi banjir. Itu strategi floor pricing bagi pemerintah ngakalinya. Seperti itu. Yang berikutnya lagi adalah namanya selling price. Kebalik. Tadi selling price. Jadi harga eceran tertinggi. Kalau floor pricing itu berarti adalah harga lantai. Floor itu artinya lantai kan ya. Selling tadi adalah artinya asbes. Floor pricing kebalikan dari selling price. Tadi saya sebutkan selling price, lupa saya, maaf. Kalau floor pricing itu berarti harga terendah.
Kenapa kok dipatok harga terendah? Karena pemerintah di sini menginginkan adanya sebuah jaminan atas kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami. Contoh misalnya gini, aplikasi BPJS yang mungkin yang lebih kena paling awal adalah floor pricing. Itu adalah misalnya saya sebut kemarin tiket pesawat. Tiket pesawat itu untuk menentukan tiket pesawat, pemerintah tidak menggunakan selling price, dia menggunakan floor price, harga termurah. Kenapa? Pemerintah untuk menentukan floor price dihitung berapa biaya maintenance back, berapa biaya untuk parkir, berapa biaya perawatan pesawat segala macam. Ketemu nanti harga termurah ditambahi margin sedikit dan dikatakan kalau ada maskapai yang menjual di bawah ini akan saya berikan teguran. Loh kok aneh? Berarti maskapai nggak boleh jual murah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena pemerintah khawatir nanti maskapai saling berebut menjual harga murah. Mereka biasanya mengorbankan biaya keselamatan. Dan pernah terjadi di Indonesia waktu itu tingkat kecelakaan pesawat paling tinggi dalam sejarah Indonesia. Jadi terbang jatuh. Nah, itu akhirnya pemerintah menetapkan adanya floor pricing untuk maskapai penerbangan. Itulah sebabnya kenapa ketika misalnya hari-hari besar, peak season istilahnya ya, mau Lebaran, Tahun Baru, Natal, atau pas liburan, Harpitnas gitu kan ya, libur 3 hari atau 4 hari, Jumat libur, Senin libur, berarti kan dia liburnya masuk hari terakhir Kamis. Itu biasanya hari Jumat, harga itu bisa naik 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 5 kali lipat. Pemerintah kok santai aja? Ya santai aja, karena kenapa? Untuk tiket pesawat, memang pemerintah tidak menerapkan selling price, dia menerapkannya adalah floor pricing. Jadi harga terendah dipatok, harga tertinggi dia huge sampai ke alam, sampai ke langit sana suka dia, yang penting ada yang beli. Tiket biasa 300.000 Solo Jakarta 2,1. Ya mau situ nggak mau ya naik yang lain. Nah itu seperti itu floor pricing. Ada nggak yang lain? Ada. Contohnya sebenarnya coba Anda perhatikan. BPJS itu sebenarnya pemerintah menerapkan floor pricing. Jadi pembelian harga pemerintah terhadap jasa atau fasilitas kesehatan itu menggunakan floor pricing. Floor pricing bagi rumah sakit. Tapi seakan-akan itu adalah selling price, floor pricing bagi pemerintah. Tapi selling price untuk rumah sakit. Bisa dipahami di sini. Rumah sakit tidak boleh menagih lebih dari harga tarif BPJS kepada pemerintah. BPJS kan yang bayar nanti pemerintah ya, melalui perusahaan BPJS. Bisa dipahami di sini. Kalau rumah sakit menarik atau menerapkan tarif di atas BPJS, maka pasti tidak disetujui. Maka seakan-akan selling price. Betul. Tapi bagi masyarakat yang mendapatkan layanan tersebut, itu seakan-akan floor pricing. Artinya apa? Batas di bawah. Sakit, mau ke rumah sakit, pakai BPJS, ya udah gratis. Itu harga titik termurahnya. Saya nggak mau BPJS, saya ada duit, saya mau pengen pelayanan yang bagus. Ya sudah, Anda cari aja rumah sakit yang paling mahal, pelayanannya mirip hotel gitu kan ya. Anda nanti di sana ada servis, tidak hanya untuk penyembuhan, tapi juga untuk kesegaran dan retreat misalnya, jadi pemulihan kondisi stamina dan pikiran. Ya boleh-boleh aja di BPJS gratis, di situ nanti Anda bayar 10 juta. Oh saya mau lebih keren lagi, ya udah pergi ke luar negeri, 20 juta, 30 juta, tidak terbatas. Bisa dipahami di sini. Tapi kalau dari sisi pemerintah terkait masalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BPJS sebenarnya menerapkan sistem floor pricing. Udah pokoknya Anda langganan bayar BPJS, nanti kalau sakit, ya nanti ke rumah sakit. Wah nanti BPJS pelayanannya lama segala macam, ya sudah dinikmati aja daripada nggak diobati. Yang penting diobati meskipun obatnya dikit gitu ya. Itu masyarakat itu seakan-akan diterapkan, pemerintah menerapkan floor pricing kepada masyarakat terkait masalah pelayanan kesehatan. Tapi bagi rumah sakit, jadi transaksi antara rumah sakit dengan pemerintah menerapkan selling price untuk paket BPJS.
Transfusi darah, berapa tarifnya? 300.000. Padahal kok normal 1,2. Ya udah, kalau dia mengklaim 350, pemerintah nggak akan ACC, dicoret jadi 300. Karena kenapa? Tarif termahal transfusi darah per pelaksana misalnya 300.000. Dia 325, ya nggak bisa, tetap 300. Oh, kami tarifnya 1,2, ya tetap 300. Nggak boleh, nggak akan di-ACC sama pemerintah. Itu selling price dengan floor price. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Sebelum lanjut? Nggak ada? Lanjut ya ke permintaan berlebih atau excess demand, atau juga kekurangan permintaan berlebih. Excess demand atau kekurangan shortage adalah kondisi di mana kuantitas yang diminta melebihi yang ditawarkan pada saat itu. Jadi permintaan berlebih itu artinya adalah kondisi di mana kuantitas yang diminta itu melebihi ketersediaan supply. Ini kekurangan supply ini, biar supaya Anda agak bingung. Jadi excess demand itu biasanya pasangnya adalah shortage supply. Sudah kebaca di sini? Jadi permintaan berlebih adalah ketika atau kekurangan supply itu adalah kondisi di mana kuantitas yang diminta melebihi yang ditawarkan pada harga di titik itu. Harga akan cenderung naik hingga tercapainya equilibrium baru. Sampai sini bisa ada yang masih bingung? Saya pancing dulu, ada yang masih bingung? Kalau enggak saya lanjut nih. Kalimat ini bisa paham nggak? Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut. Berarti paham ya? Saya lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi ketika apa itu excess demand? Yaitu permintaan berlebih. Di mana terjadinya? Terjadinya adalah seluruh area grafik di bawah titik equilibrium. Nanti saya gambarkan di situ di excess demand sama dengan shortage. Kenapa terjadi shortage? Karena supply yang diberikan itu tidak sesuai dengan total atau keseimbangan atau titik temu antara supply dengan demand. Ini kuantitas permintaan melebihi kuantitas yang disuplai. Karena kan tadi ingat, ketika harga turun, supplier males ngasih barang banyak. Untungnya dikit, males lah saya jualan seperti itu. Jadi ditahan. Tapi ternyata desakan permintaan semakin meningkat. Saya butuh seperti kasus masker tadi. Masker. Apa yang terjadi? Maka bisa jadi dua. Nanti supplier menunggu kapan kestabilan harga, kapan permintaan akan semakin naik terus. Maka apa yang terjadi? Muncullah bisa jadi pemain baru atau supplier yang menahan harga di awal tadi ketika dia menemui atau mendapati fenomena harga penawaran meningkat, jumlah demand permintaan juga meningkat, dia melepas produk-produknya tadi. Harga masker itu pernah mahal dulu. Saat kalau di Jogja Solo ya, itu saat terjadi erupsi Gunung Merapi berapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Itu harga masker mahal. Waktu itu bahkan Solo juga, masyarakat Solo waktu itu harus pakai masker. Karena kenapa? Terjadi erupsi mengakibatkan banyak debu atau pasir ya, dan ini bahaya, pasir silika, pasir mengandung kaca waktu itu bertaburan di atas genteng. Jadi gimana cara kita? Jadi ya waktu itu alhamdulillah nggak berlalu lama karena setelah erupsi tersebut Solo diguyur hujan. Akhirnya pasir-pasirnya pada turun semua, genteng-genteng bersih, kebutuhan masker hilang. Karena kenapa? Sudah dibersihkan secara gratis oleh hujan tadi. Sekiranya itu musim kemarau, maka bisa jadi kebutuhan masker waktu itu meningkat. Nah, peningkatan permintaan tersebut ditunggu oleh si supplier. Sampai kapan itu? Sampai nanti dia apakah melepaskan kembali atau menahan sejenak untuk menaik.
menahan sejenak untuk tunggu harga lebih naik lagi. Itulah namanya menahan produk atau istilahnya menimbun. Bisa dipahami di sini ya. Strategi penimbunan terjadi seperti itu. Jadi ketika harga naik, dia ada barang tapi nggak dia lepas. Kenapa? Dia menunggu saat yang tepat untuk melepas. Namanya menahan penjualan. Harga masker berapa normalnya? 20.000, murah lah ya. 30.000 misalnya. Permintaan meningkat, naik 40.000. Diam aja dia. Padahal itu ada barang dia 30.000 itu ada barang yang dia untung misalnya satu box sudah 5.000. 30.000 naik 40.000. Dia nggak mau lepas. 50.000 dia tahan dulu. Padahal 30.000 aja udah untung 5.000, berarti modal dia 25. Ketika masuk ke level 70.000, maka dia lepas barangnya. Kenapa nggak dari tadi? Ya memang dia nunggu saat harga pasar lagi tinggi. Kan itu kan hukum supply. Jangan grafik S kan tadi seperti itu. Ketika harga tinggi, maka supplier pengennya menjual banyak. Nah, dia menunggu tingginya untuk melepas kuantiti saat penjualan. Delay equilibrium itu bergeser. Jadi gampangnya di sini, dia menunggu saat grafik D-nya menaik ke atas. Grafik D-nya berubah ke atas. Oh, nggak bisa. Kalau tadi digeser, bisa saya geser ini D-nya ke atas, ke arah P yang lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah, wilayah di bawah titik E, jadi di mana P nanti di bawah 2,5, itulah yang disebut dengan excess demand atau shortage supply. Sama itu, shortage supply. Apa itu? Yaitu adanya gap. Anda coba perhatikan di titik ini 50.000,1,75. Jadi kalau saya bicara ini ya, pakai diagram kartesian ya, X-nya 50.000, P-nya 1,75. Demand minta 50.000 unit, tapi supply cuma ngasih 25.000. Maka selisih antara 25.000 ke 50.000 itulah disebutnya namanya excess demand. Apa itu? Demand yang melebihi supply produk. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut. Penawaran berlebih. Nah, ini kebalikannya. Atau surplus penawaran adalah kondisi di mana kuantitas yang ditawarkan melebihi. Nah, ini kebalikannya. Harga akan cenderung turun untuk mencapai titik equilibrium baru. Contohnya bagaimana? Contohnya kebalikannya. Excess supply terjadi di atas titik E. Titik E. Jadi bisa jadi seperti hari ini. Harga masker kan sudah mulai turun. Padahal pemain-pemain masker sudah nyetok berkontainer-kontainer. Nah, itu pengusaha-pengusaha yang modelnya panikan, pasti dia akan membanjiri pasar, dia cepat-cepat ngejar nanti sampai untuk menghindari produk dia nggak laku. Bisa dipahami ya di sini. Dia kan udah nyetok masker banyak banget. Dia kirain nanti akan ada gelombang ketiga, akhirnya nanti akan kebutuhan masker lebih menggila lagi dan nanti harganya akan ini. Dia nunggu momen itu. Ternyata hari ini dikatakan tren COVID sudah mulai menurun dan orang udah nggak mau pakai masker lagi kecuali di jalan raya karena takut ditilang seperti itu ya. Nah itu kan trennya menurun. Dampaknya apa yang terjadi? Dampaknya adalah para penyetok masker itu bisa jadi hari ini panik. Laku nggak ini? Jangan-jangan nanti jadi produk biasa. Karena sudah jadi produk biasa, maka menjual masker bisa jadi 1 tahun cuma laku 10 box. Padahal dia punya 3.000 box. Apa yang terjadi? Maka sesama supplier berebutan untuk menjual produknya di pasaran. Maka muncullah, Anda perhatikan sekarang, pedagang-pedagang masker yang di pinggir jalan, obral, 1.000, 15.000, betul kan ya? Itu mereka jadi adalah para pedagang yang mengambil barang atau stok simpanan itu dari pemain-pemain besar tadi yang sudah panik duluan, akhirnya dibanjiri pasar. Apa yang terjadi?
sedikit banyak nanti apotek yang dulu Mbak jualnya 150.000, saya kaget beli masker itu 110.000 satu kotak. Itu nanti lama-lama turun jadi 120, 175, akhirnya berhenti di harga aslinya berapa? Di 50. Nah, ya, kenapa mereka jual mahal? Ya karena waktu itu yang permintaan lagi mahal, permintaan lagi banyak, barang lagi dikit. Ya biasa, pedagang main-main di situ. Nah, tapi dalam agama nggak boleh ya. Menimbun bahan, apalagi bahan yang sangat dipentingkan masyarakat, itu hukumnya nggak boleh, berdosa. Orang kelaparan, Anda punya beras, ditahan berasnya untuk apa? Nunggu harga mahal. Gara-gara pengen untung gede, banyak orang mati. Nah, itu nggak boleh. Anda harus melepas itu. Masker lagi dibutuhkan, Anda nyetok masker. Harga ada mahal, ada untung. Tapi pengen untung lebih gede lagi, masker Anda tahan. Akhirnya banyak orang mati. Nah, itu juga nggak boleh. Zaman berapa waktu yang lalu ketika butuh oksigen, Anda nyetok oksigen, tapi nggak Anda lepas. Tunggu harga mahal. Akhirnya orang-orang yang butuh sudah kelewat waktunya. Ya lewat dia duluan, itu nggak boleh ya. Jadi menimbun barang itu hati-hati. Kalau emang itu barang mutlak yang dibutuhkan, jangan Anda tahan. Meskipun bisa jadi untungnya gede, tapi jangan ditahan. Ya inilah namanya kerjasama. Pengusaha itu butuh hati nurani ya untuk berbisnis. Jadi kita juga harus menyeimbangkan antara keinginan untuk dapat untung dengan sisi kemanusiaan. Lanjut. Kita kuliahnya bukan kuliah pekerti, kita kuliah ekonomi. Jadi di sini excess supply terjadi ketika apa? Ketika supply ternyata sangat membanjiri produk yang ada. Apa dampaknya? Sesama supplier itu saling berebut untuk bisa menjual produknya. Apa yang dilakukan supplier? Maka mereka nanti biasanya akan berlomba-lomba menurunkan harga. Nanti akhirnya apa yang terjadi? Memang harga E-nya, titik equilibriumnya akan menurun. Karena kenapa? Terjadi kepanikan sesama supplier. Seperti kasus masker tadi. Maka biasanya yang terjadi adalah adanya rasionalisasi titik equilibrium. Jadi untung banyaknya sudah terlampaui masanya, sekarang adalah masa di mana mereka harus menghabiskan barang. Terlambat, maka nanti akan tidak ikut tren lagi, tidak ikut tren. Bisa jadi resikonya adalah barangnya menjadi stok mati. Kira-kira seperti itu. Ini simulasi yang lebih menarik ya. Ini contoh ketika terjadi excess demand, yaitu di titik nol ini ya, titik nol. Di awal ini S0 Anda perhatikan ya. Yang dia 13,5 berapa nih? Nggak kelihatan. 13,2 X-nya atau Q-nya, Y-nya 1,2. Itu adalah titik equilibrium awal. Nah, ternyata demand meningkat. Naik terus dia ke atas. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah permintaan semakin meningkat. Pelanggan berlomba-lomba untuk membeli. Ada barang habis beli, ada barang beli, habis. Yang terjadi seperti itu kan? Berapa waktu yang lalu Anda ingat enggak? Mau beli susu bir brand lebih susah daripada narik uang di ATM. Saya baru kali itu melihat ada pengumuman di supermarket beli susu bir brand maksimum 2 kaleng. Saya mikir siapa yang mau minum susu bir brand juga? Itu sampai ada pembatasan. Dan harganya meningkat, Untung saya nggak terlalu harus minum susu berbrand gitu ya, enggak, susu yang lain juga nggak masalah. Tapi Anda bayangkan yang terjadi adalah waktu terjadi kepanikan pasar. Makanya memang Anda sebagai pengusaha harus paham bagaimana kondisi pasar panik ini. Itu yang terjadi adalah ketika produk dirilis habis. Nah, itu Anda nanti sebagai pengusaha, supplier harus paham, oh ini berarti pasar lagi panik. Anda tahan dikit, pasti harga akan naik. Atau yang kedua adalah Anda lepas, tapi harga dinaikin, tetap habis. Awalnya misalnya 1 botol, 1 kaleng 7.000. Padahal kan biasa susu ultra cuma 3.000, dia jual 7.000. Habis. Naruh jam 8, jam 10 habis. Anda taruh lagi 7,5. Habis lagi. Taruh lagi besok ditutup biasanya. Stok dulu, tutup hari itu, besok taruhkan 9.000. Habis lagi.
Nah, tuh habis lagi nanti taruh lagi nanti 10.000, habis lagi. Nah, berarti pasar lagi panik. Ini ilustrasinya seperti ini, Mbak Mas. Jadi S0 itu adalah titik equilibrium awal. Bagaimana kok dia bisa naik? Karena waktu itu biasanya supplier memang sengaja menahan. Kenapa menahan? Karena stoknya dipasang di tempat etalase biasa. Kalau saya pakai istilah di swalayan ya, Anda kan sering dapati ya, itu barang habis. Apa yang dilakukan swalayan? Stoknya ada tapi ditahan sama dia. Untuk kapan? Dirilis besok dengan harga baru. Harga menyesuaikan. Bukan harga baru, istilahnya harga menyesuaikan. Ini bahasa halusnya. Hari ini 7.000, besok 9.000. Habis lagi, ya sudah dibiarin dulu. Ada stoknya di belakang, ada tapi nggak dikeluarin. Ini nanti seakan-akan dari S0 bergerak ke S1, S2, S3, dokter berarti udah ya, udah dokter S3. Nah, itu nanti harga semakin tinggi. Kira-kira teknisnya seperti itu. Jadi kenapa kok bisa loncat? Karena biasanya ada momen tertentu di mana memang stok ditahan untuk menyesuaikan harga. Kan marah orang kalau misalnya ditaruh satu karton harga 7.000, karton kedua 9.000, orang bayarin nanti di kasir sama, kan marah orang yang kedua. Ini harga gimana sih? Tiap menit naik di ini misalnya mana? Di Matahari yang sudah tutup saya ceritanya, yang di Matahari misalnya yang tutup. Di Matahari kok tiap menit harga naik? Ya, kan nggak lucu. Jadi biasanya teknisnya gimana? Memang sengaja dibuat kosong dulu sebentar, sehingga nanti ketika muncul produk dengan stok baru, harganya disesuaikan. Sehingga nanti tidak akan ketemu dua orang belanja pada satu tempat yang sama, pada waktu yang sama, harganya beda. Bisa dipahami di sini. Caranya seperti itu. Jadi memang sengaja ditahan sebentar untuk menormalkan atau menetralisir stok. Maka nanti akan muncul S0, S1, S2, S3. Nah, buah naga sekarang mahal kan ya, gara-gara itu. Gara-gara apa? Gara-gara ada rumor atau ada informasi buah naga adalah buah dengan vitamin C yang lebih tinggi daripada jeruk. Dampaknya saya suka pula buah naga. Buah naga yang dulu 1 kilo pernah 3.000, hari ini satu buah itu jualnya 17.000. Ini gara-gara Covid ini. Jadi ya akhirnya sudahlah kita menahan makan buah naga dulu. Nanti kalau sudah normal baru kita beli lagi. Ini contoh excess demand. Ada pertanyaan di sini? Masih nggak ada? Oke, ini contoh dari supply demand shift for product X. Jadi change in equilibrium. Jadi ini posisi di mana ilustrasi adanya kenaikan jumlah pendapatan itu nanti biasanya mengakibatkan munculnya perubahan demand. Perubahannya bukan pada D yang sama, tapi dia bentuk D baru. Yang Anda lihat nanti di bagian paling atas, increase in economic. Jadi peningkatan pendapatan. Maka dampaknya bagaimana? Awalnya kalau gaji dia mungkin masih 5 juta, dia beli ayamnya di tetangga. Gitu kan ya. Ketika gajinya sudah 10 juta, dia beli ayamnya di swalayan, supermarket gitu ya. Nah, karena janjikan lebih fresh setiap hari. Padahal sebenarnya tetangga juga fresh, ya tapi belinya harus pagi gitu kan ya. Kalau udah siang kan memang dijual di pinggir jalan, akhirnya ya agak kering-kering lah seperti itu ya. Padahal dia belanjanya siang, maka dia belanjanya ke swalayan. Tapi ketika pendapatan dia naik 3 kali lipat, apa yang dia katakan? Ayam itu harus fresh setiap saat. Nah, kan dia nanti pergi ke swalayan-swalayan yang khusus menjual fresh dan organik. Nah, ini ayam organik tanpa pelet. Jadi dia makannya adalah makan yang organik, ayam kampung. Jadi makan ayam itu nggak boleh yang ternak, ayam kampung. Dia beda, dia berubah gaya permintaannya. Beli buah, oh bentar dulu, buah itu yang bagus, buah yang organik, jangan buah yang pakai pupuk. Wah, padahal dulu dia makan buahnya biasa aja. Setengah busuk pun nggak apa-apa dimakan. Tapi setelah pendapatannya meningkat, akan muncul gaya-gaya permintaan baru. Ini biasanya disimulasikan atau diilustrasikan pergerakan D ke arah ke grafik yang lain. Atau kebalikannya, ketika pendapatan D-nya bergerak ke arah yang lebih kecil, maka nanti biasanya permintaan
itu nanti bergerak ke arah yang lebih sedikit. Ke arah yang lebih sedikit. Atau yang berikutnya lagi, bisa jadi penurunan gaji, seperti hari ini misalnya ya, usaha lagi sepi, ya kan, kebutuhan nggak bisa berkurang. Apa yang terjadi? Ada juga peningkatan order. Anda lihat yang di nomor 4. Decrease in economic itu yang mengakibatkan upgrade atau peningkatan inferior goods. Jadi biasanya ketika pendapatan seseorang itu meningkat, maka biasanya kecenderungannya dia menambah permintaan produk-produk superior. Contohnya tadi, seperti beli ayam. Awalnya ayam apapun beli sama tetangga, oke gitu ya. Nah, sudah gajinya mahal, naik, tinggi, apa yang dilakukan? Ayam itu ayam kampung lah, dan harus ayam kampung yang asli, nggak boleh ayam kampung ternak. Itu kan produk superior namanya. Bisa dipahami di sini. Nah, atau kebalikannya, ketika gajinya turun, kembali lagi dia biasanya beli ayam kampung harus kampung yang lepas gitu ya. Maka pelan-pelan bergeser menjadi ayam kampung ternak pun nggak apa-apa. Uangnya lebih dikit lagi, ya beli kembali lagi ke tetangga dekat rumahnya. Nah, ini kan ayamnya udah kering, ya nggak apa-apa daripada nggak makan ayam. Nah, itu jadi ketika terjadi penurunan pendapatan, biasanya nanti pembelian barang-barang yang kategori adalah inferior, jadi barang-barang murah atau barang dengan rating kelas yang rendah itu meningkat. Biasanya beli daging, dagingnya harus yang khas dalam untuk masakan-masakan tertentu. Nah, kalau nurutin itu, nanti harganya mahal. Apa yang dilakukan? Ya khas luar pun nggak apa-apa lah, lebih murah. Khas luar juga nggak masuk, ya udah beli daging asalan. Daging juga nggak kuat, ya belinya daging tetelan. Nggak kuat juga, ya beli sosis daging. Kan mirip-mirip daging rasanya. Nah, itu. Sopnya apa? Sop daging apa? Sosis. Kan lebih murah daripada daging asli. Itu namanya sosis terhadap daging itu namanya inferior. Barang yang kelas bawahnya. Itu justru pendapatan menurun, barang inferiornya meningkat. Pendapatan menurun, barang superiornya jauh hilang. Pendapatan meningkat, barang superior meningkat. Itu karakternya. Dan sebaliknya. Bisa dipahami ya di sini ya. Penerapan dari permintaan dan penawaran, sistem harga. Nah, ini sistem pasar menjalankan dua fungsi yang penting yang saling berkaitan, yaitu apa? Alokasi sumber daya, yaitu pengalokasian sumber daya bagi produsen dan bauran outputnya. Yang berikutnya adalah penjataan harga atau pricing rationing, yaitu apa? Pengalokasian barang dan jasa untuk konsumen ketika kuantitas permintaan jauh melebihi penawaran yang ada, kuantitas penawaran. Nah, tadi kan saya ceritakan kan ya, kuantitas permintaan jauh melebihi kuantitas penawaran. Apa yang terjadi? Anda perhatikan, ada pengaturan stok barang keluar. Tadi saya ceritakan contoh yang lagi terjadi ya, mungkin sebulan yang lalu masih ya terjadi ya. Ketika orang berebut minum susu beruang sampai lemas beruangnya semua gara-gara habis susunya dibuat. Penjataan harga. Penurunan penawaran menyebabkan kekurangan atau shortage pada harga tersebut. Penurunan penawaran. Jadi penawarannya diturunkan waktu itu. Penawaran yang berkurang ini dijatahkan kepada pihak yang mau atau mampu untuk membayar harga yang lebih tinggi. Penurunan penawaran itu istilahnya adalah mungkin kalau Anda bila itu saya ilustrasikan menahan. Apa yang terjadi ketika supplier menahan barang? Maka stok akan hilang. Apa yang terjadi stok hilang? Maka biasanya pembeli panik. Memang harus dipacu paniknya dikit. Jangan lama-lama tapi. Nah, ketika sudah panik, dia mendapatkan harga lebih mahal. Apa yang terjadi? Ya, Anda beli. Anda tetap harus beli. Meskipun harganya lebih mahal. Ini penjataan harga namanya. Mengatur. Maka tadi saya contohkan, Anda nyetok berapa banyak susu Bir Brand misalnya. Ketika Anda stok 3 karton habis, ya udah tutup aja dulu. Besok 3 karton lagi harga lebih mahal.
Itu namanya penjataan harga. Pembatasan pasar, tadi selling price, jadi harga maksimum ya, sudah dibahas tadi. Ini contoh selling price. Selling price ini biasanya yang ideal berada di bawah titik equilibrium. Bisa dipahami maksudnya di sini? Ada yang paham atau ada yang bingung? Contoh misalnya gini, Anda beli obat-obatan. Biasanya semua salep atau semua obat-obatan yang generik itu ada harga eceran tertinggi. Ya, ada tulisannya harga eceran tertinggi. Itu rata-rata produk-produk obat-obatan yang sudah patennya dibeli oleh pemerintah atau patennya sudah lewat kadaluarsa. Paracetamol itu obat yang sudah melewati kadaluarsa hak paten. Artinya apa? Siapapun boleh meniru. Siapapun boleh meniru. Akhirnya pemerintah memproduksi itu dengan jumlah yang banyak untuk apa? Membuat harga paracetamol itu murah. Nah, apa maksud selling price berada di bawah titik equilibrium? Anda perhatikan. Kalau paracetamol misalnya ditetapkan 10.000, HET-nya harga eceran tertinggi 10.000, maka biasanya harga di pasaran di bawah 10.000. Bisa dipahami di sini? Kenapa? Ya memang nanti sesama pabrikan, ada Sanbe Pharma, ada Kalbe Pharma, ada apa lagi? Kimia Pharma, ada Otto Pharma, macam-macam. Itu mereka saling berebut untuk mendapatkan harga yang lebih murah, untuk mendapatkan pasar yang lebih banyak. Apa yang terjadi? Selling price itu menjadi patokan tertinggi, tapi ketika nanti harga persaingan, bisa jadi mereka tidak akan menyentuh harga selling price-nya, karena nanti kalau mereka menyentuh itu, dipastikan produk mereka nggak laku di pasaran. Ada nggak yang menyentuh itu? Ada, ketika Anda beli dan nggak punya pilihan. Di mana itu? Di rumah sakit. Ya kan? Ada misalnya orang masuk rumah sakit, dirawat, butuh obat. Kan nggak mungkin, dok, jangan beli sini dok, nanti saya beli dari luar. Udah nggak peduli dia, pokoknya cepat sembuh. Maka semua obat-obatan dari apoteknya rumah sakit masuk dan nanti di ujung tinggal lihat bill. Billnya sekian ya, bayar, sudah seperti itu. Nah, itu biasanya rumah sakit menggunakan selling price. Menggunakan selling price atau cenderung mendekati selling price. Nah, selling price. Apa yang terjadi kalau misalnya memang titik tadi terjadi kompetisi dan akhirnya harga jauh di bawah selling price? Maka nanti yang terjadi adalah produsen lari dari pasar tersebut. Maleslah jualan gini, untungnya dikit, resikonya besar. Udah nggak mau saya main-main di situ. Nanti yang nekat aja yang main. Nah, dampaknya apa yang terjadi? Terjadi shortage market. Apa itu? Pasar membutuhkan produk, tapi barangnya hilang. Nah, kalau seperti ini, akhirnya orang yang lari balik lagi masuk. Nah, akhirnya terjadi kompetisi, harga turun, keluar lagi dia. Itu ya biasa terjadi di pasar umum gitu ya. Ini fenomena selling price. Yang berikutnya adalah mekanisme penjatahan alternatif. Jadi bagaimana metode penjatahan alternatif? Di sini berarti adalah penjatahan produk pada kondisi shortage market. Maka bisa jadi pertama adalah terjadi antrian. Antrian itu berarti ya sudah, siapa yang pesan duluan dia dapat. Seperti itu. Ya kan? Pernah tahu kan ya? Yang kedua adalah pelanggan pilihan. Jadi favor customer, orang-orang yang menerima perlakuan khusus dari penyalur selama situasi permintaan berlebih. Ada yang, ya sekarang udah nggak ada ya. Anda pernah dengar ada membership penerbangan? Kalau di Garuda Group itu ada namanya GFF, Garuda Frequent Flyer. Jadi para nasabah atau pelanggan Garuda yang memang melakukan penerbangan Garuda secara frequently, jadi sering melakukan itu. Apa kelebihan dari para pelanggan yang memegang kartu GFF tadi? Ketika tiket nggak ada, apalagi Anda pegangnya yang platinum gitu ya, platinum. Ketika tiket nggak ada, maka biasanya ketika Anda menyebutkan kode GFF-nya tadi platinum, Anda akan diusahakan tidak ada tiket. Bisa dipahami di sini? Jadi istilahnya Anda bebas melewati antrian.
yang pernah naik pesawat dan akhirnya terlambat gitu, kan biasanya nanti Anda masuk ke satu counter namanya counter hunting atau counter antrian. Counter antrian. Nah, di counter antrian itu berjejer orang yang pengen dapat tiket segala macam. Anda datang, udah ada 10 orang antri, Anda datang, Pak, saya tadi terlambat. Oh, penerbangan kemana? Ke ini misalnya, ke kota Solo. Ya sudah, antrian nomor sekian, Anda keluarkan kartu saksi tadi. Kartu saksinya keluarkan. Nah, ini saya member GFF Platinum. Oh, baik Pak, siap. Nanti saya catatkan. Ini Bapak penerbangan jam berapa? Nah, itu nanti kalau perlu dia ditarik. Anda digeser itu nanti. Geser, Pak, ikut saya. Nah, nanti nggak boleh ngobrol di situ. Ditaruh nanti di lounge atau di mana, ditanya, kenapa tadi terlambat Pak? Jangan bangun. Atau jalan macet. Ya sudah Pak, nanti ini ada penerbangan alternatif jam 9 sampai jam 10. Bapak ambil prefer yang mana? Yang jam 10 aja. Jam 9 ada masih ada nggak? Udah habis Pak, di 10 ada. Ya udah jam 10. Jadi sama-sama antri, padahal ada urutan ke-11, ya kan, ada 10 orang antri, ada ke-11, tapi kan Anda memiliki fasilitas yang dalam istilah ekonomi disebut dengan favor customer, pelanggan pilihan atau pelanggan utama, Anda akan mendapatkan fasilitas tadi. Penjatahan itu tidak berlaku. Pak, ini harganya mahal Pak. Dia tahu kalaupun misalnya harga mahal tetap akan naik. Nah, itu seperti itu. Bisa mendapatkan pelanggan pilihan, pelanggan langganan, biasanya seperti itu. Itu nanti diutamakan. Dicadangkan biasanya pemasok memiliki stok khusus untuk tidak mengecewakan pelanggan-pelanggan loyal mereka. Yang berikut adalah kupon penjatahan. Ration kupon memungkinkan pembeli produk dalam jumlah tertentu per bulan. Nah, misalnya ini muncul kapan? Ketika sudah kontrak. Sudah kontrak, nah, ternyata harga naik. Ya Anda minta. Jadi kan ada kontrak Pak, saya harus dapat angka ini. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus dapat. Nah, itu dia punya hak. Itu masuk melalui kupon penjatahan. Kenapa seperti itu? Karena memang dia sudah deal sebelum terjadinya fluktuasi permintaan dan harga pasar. Bisa dipahami ya. Contoh misalnya Anda punya Indomaret misalnya gitu ya, buka counter Indomaret. Nah, pada saat bir brand mahal, Anda bisa ngeklaim itu ke Indomaret. Ya tolong pokoknya harus ada produk itu di sini karena ini lagi laku. Wah, lagi stok kosong. Ya itu urusan kamu, pokoknya itu kamu stok itu. Karena kita sudah deal sepakat produk ini harus ada di dalam etalase kita. Nah, itu kupon penjatahan. Kalau berani, kalau nggak berani jangan. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ada istilah namanya pasar gelap. Berarti pasarnya mati listrik gitu ya. Enggak. Usaha pembatasan harga seringkali menyebabkan evolusi pasar gelap. Pasar gelap atau black market menjalankan perdagangan ilegal dengan harga yang ditentukan oleh pasar itu sendiri. Biasanya ketika terjadi kelangkaan, ketika terjadi kelangkaan produk, ini muncul yang namanya pasar gelap, black market. Ketika terjadi gap antara permintaan dengan penawaran, di mana permintaan lagi meningkat, penawarannya atau suplainya dikit. Ini yang memicu pasar gelap. Apa itu pasar gelap? Pasar yang masuk tidak melalui jalur distribusi normal. Istilah di pasar namanya Anda mungkin Anda kenal, pernah dengar nggak istilah parallel import? Parallel import. Apa itu parallel import? Ada yang tahu? Pedagang handphone senang kalau dapat barang ini, parallel import atau istilahnya PI. Apa itu parallel import? Nggak ada pedagang handphone di sini. Nggak berani, karena harga sudah jatuh. Zaman dulu itu parallel import adalah mekanisme untuk mendapatkan barang asli, tapi registrasinya dari luar. Apa itu parallel import? Yaitu barang yang diimpor tidak melalui jalur distribusi normal. Jadi dia tidak masuk melalui distribusi resmi. Nah, dampaknya apa? Biasanya parallel import ini bisa merusak pasar. Seharusnya harga naik karena pasar dikit, tapi karena pasar dibanjiri oleh barang-barang parallel import, maka distributor yang memegang hak paten asli atau hak jual asli itu biasanya mengalami kerugian. Karena apa?
karena dia kehilangan momen untuk mendapatkan kenaikan harga saat barang lagi langka di pasaran. Karena ulah siapa? Ya ulah para pemain pasar gelap ini. Pemain pasar gelap. Mereka jarang melakukan, mereka tidak masuk melalui jalur resmi, sehingga nanti akhirnya bisa merusak pasar yang ada. Itu para import. Siapa yang diuntungkan dari para import? Pertama adalah para spekulan yang melakukan black market tadi. Yang kedua adalah pada dasarnya siapa? Mbak Mas Danu Afla. Siapa yang diuntungkan? Halo Mas? Iya Pak, bagaimana Pak? Mohon maaf. Ya udah nggak usah minta maaf. Kamu black aja di situ. Ya, itu seperti itu. Black market ya, jadi merusak pasar. Ini yang masih mati videonya kenapa nih? Lanjut, kelemahan dari sistem penjatahan, permintaan berlebih tetap terjadi dan tidak bisa dihilangkan. Ya memang iya, dan ini sesuatu yang sengaja diinginkan oleh supplier. Tadi ingat ya cerita susu bir brand tadi. Sistem penjatahan. Memang dia tidak hilang. Kapan akan hilangnya? Ketika memang nanti ya memang dalam proses penjatahan, sistem penjatahan, pelanggan dipaksa untuk mau mengikuti harganya supplier. Makanya dia melakukan penjatahan. Tidak peduli seberapa baiknya niat dan usaha pihak swasta dan pemerintah, sangatlah sulit untuk mencegah beroperasi sistem harga. Jadi sistem harga tadi adalah sistem pengaturan harga tadi. Saya nggak tahu masih ada yang ingat nggak pernah terjadi kelangkaan kedelai di Indonesia. Jadi waktu itu banyak pabrik tahu dan tempe yang tutup karena mereka nggak kuat untuk menjual tempe dengan harga yang hampir naik 2,5 kali lipat. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak beroperasi lagi. Kira-kira seperti itu. Ini mencegah beroperasinya sistem harga itu sulit dari pemerintah karena memang kewenangan dalam pasar itu kan ada di supplier. Dia kalau menjual kan nggak terlarang kecuali nanti masuk dalam undang-undang. Jadi waktu itu kasusnya Indonesia pernah mengalami dulu ya kelangkaan kedelai, kelangkaan bawang putih pernah terjadi, bahkan pernah terjadi kekonyolan di Indonesia sekitar mungkin 5 tahun yang lalu. Ketika harga cabai di Indonesia lebih mahal daripada harga 1 kg harga cabai itu lebih mahal daripada 1 kg harga daging sapi. Itu pernah terjadi di Indonesia. Jadi guyonan waktu itu. Kita negara agraris, tapi harga cabai lebih mahal daripada harga daging sapi dalam ukuran beratnya yang sama. Menghentikan kemauan membayar lebih, nah ini yang jadi repot. Karena tadi panik tadi ya. Susu bir brand bisa meningkatkan imunitas dan mereduksi COVID. Wah, semua orang bersedia membayar berapapun. Akhirnya apa yang terjadi? Perilaku supplier akhirnya nyeleneh, menahan atau melakukan penjatahan tadi. Dikasih stoknya dikit, nah besok keluar dengan harga yang diperbarui. Ya, itu problemnya di situ. Harga dasar, price floor, ada harga minimum untuk perdagangan yang diizinkan. Contoh paling umum dari harga dasar adalah upah minimum. Anda pernah dengar istilah
UMR ya, atau UMK, upah minimum regional, itu adalah harga dasar. Contoh dari price floor. Akibat dari penetapan harga dasar adalah penawaran berlebih. Anda perhatikan sekarang, UMR naik. Karyawan senang nggak? Senang nggak, Mas? Mas Farel? Kalau UMR naik, menurut Anda bagus nggak? Menurut saya senang, Pak. Senang ya. Tapi Anda tahu nggak dampaknya? Ketika UMR naik, banyak perusahaan tutup. Karena kenapa? Nggak kuat dia bayar UMR. Anda bayangkan, UMR di Jakarta itu, Jabodetabek lah katakan, itu hampir 4 juta. Siapa yang berani bayar 4 juta untuk alumni SMA? Pabrik-pabrik nggak kuat bayarnya. Akhirnya apa yang terjadi? Pabriknya tutup. Kan banyak kan pabrik relokasi dari Tangerang 3,9, pindah dia ke Boyolali 1,9 UMR-nya. Sekitar Solo ini mesti 1,9 2 juta. 2 juta lah katakan. Jadi Anda membayari 2 orang pekerja di Boyolali, Mas, itu setara dengan Anda bayar 1 orang bekerja di sekitar Jabodetabek. Padahal yang kerja di Jabodetabek adalah orang Boyolali. Orang Boyolali, orang Sragen, itu orang-orang yang di sana. Orang-orangnya dari sana. Itu problemnya seperti itu. Jadi ketika UMR satu kota dinaikkan, kan itu berarti price floor. Seakan-akan muncul kebahagiaan bagi karyawan, tapi mereka sebenarnya tidak tahu dampak dari situ akan terjadi pengurangan, bahkan penghilangan pasar itu sendiri. Karena kenapa? Pabriknya akhirnya pindah ke daerah lain dengan UMR yang lebih rendah. Maka Anda jangan kaget di wilayah-wilayah Boyolali, Sragen, Sukoharjo yang dari dulu ya, Wonogiri itu muncul, Klaten itu muncul industri-industri baru. Kenapa mereka pindah ke situ semuanya? Setelah mereka hitung-hitung, merelokasi pabrik mereka ke daerah yang dengan tingkat UMR yang rendah, itu nanti bisa BEP selama 3 tahun. Jadi BEP-nya dari mana? Menghitung selisih aja, selisih bulanan yang harus mereka bayar untuk karyawan mereka dari gaji awal ke gaji yang baru dengan UMR yang jauh lebih murah. 3 tahun balik, pindah mereka ke tempat-tempat tadi. Nah, ketika nanti misalnya harga di tempat baru tadi, misalnya di Klaten, Boyolali, nanti juga naik seperti Jakarta. Apa yang dilakukan oleh pengusaha? Mereka kan pindah negara. Dan itu mulai terjadi hari ini. Beberapa industri tekstil di kita itu sudah pindah ke Vietnam. Karena harga di Vietnam lebih murah. Dengan fasilitas industri yang lebih menarik bagi mereka. Ini jadi problem. Potensi terjadinya market surplus. Apa itu market surplus? Ketika permintaan jauh di bawah supply. Permintaannya banyak, tapi ketersediaan terhadap lowongan pekerjaan berkurang. Ini problemnya. Ada lagi nggak contoh selling price yang lain? Tadi saya jelaskan ya, selling price. Ini maaf, ini full price maksudnya. Full price tadi adalah seperti tarif BBM tadi ya, atau BPJS. Surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen apa yang definisinya apa? Adalah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan konsumen untuk sebuah barang dengan jumlah sebenarnya yang dibayar konsumen. Ini surplus konsumen. Nilai maksimum yang bersedia dibayarkan konsumen untuk suatu barang. Contoh tadi saya sebutkan misalnya bir brand. Harga normalnya berapa? 7.000. Tapi kenapa 10.000 dibayar? Ya karena dia butuh. Selisih antara 7.000 ke 10.000 namanya surplus konsumen. Surplus produsen adalah selisih antara harga pasar dan biaya produksi total perusahaan pada saat itu. Itu surplus produsen. Apa itu surplus produsen? Adalah selisih antara harga pasar dan biaya produksi total. Pernah lihat ini ya? Pizza Hut menawarkan produk di pinggir jalan. Jadi Anda beli Pizza Hut nggak usah datang ke
counter pizza sekarang. Iya kan? Beli 1 gratis 1. Beli 3 gratis 1. Personal fun pizza 25.000. Ini saya jadi salesnya pizza bagi-bagi. Itu contoh. Mereka bersedia menurunkan harga mereka karena memang target market mereka harus tinggi. Kalau enggak, nanti nggak balik modal mereka. Untuk nutupin biaya personal juga berat. Nah, nanti di sini muncul surplus produsen namanya. Kalau tadi surplus konsumen berarti manfaat bagi produsen, surplus produsen kebalikannya. Seberapa jauh, seberapa besar supplier atau produsen bersedia mengorbankan harga pasar dia. Jadi seakan-akan seperti itu bacanya. Harga pasar dia yang sebenarnya itu lebih tinggi, itu dia korbankan. Dan mereka mendapatkan margin di bawah margin normal. Contoh misalnya gini, berapa harga pan pizza? 45.000. Maaf, 39.000 itu harga normal mereka. Kenapa mereka berani jual 25.000? Karena kalau nunggu orang beli di counternya pizza, nggak ada yang datang hari ini. Belum tentu datang 10 orang. Padahal sales break even atau balik modal mereka dalam satu hari itu kalau mereka bisa jual 20 porsi atau 30 porsi, jadi kita nanggung 100 porsi seperti itu. Kalau mereka nunggu orang datang ke Pizza Hut, satu hari paling datang paling banyak 10. Bagaimana menutupinya? Maka dia mendiskon harga dia jauh di bawah harga normal untuk dia jualkan ke pasar atau ke market dia. Dengan cara bagaimana? Maka pelanggan-pelanggan CS mereka yang biasanya melayani pelanggan, karena pelanggannya pada nggak mau datang, nggak bisa datang ke sini, dia tugaskanlah pakai motor, pakai box gitu kan ya, bawa MMT, beli 4 gratis 1. Personal pan pizza 25.000. Itu contoh-contoh yang mungkin Anda bisa lihat ya, hari ini banyak. KFC juga sama ya, sudah mulai salesnya keluar dari counter untuk menawarkan produk keluar. Kelihatannya tak lagi udah hilang karena sudah mulai normal lagi. Ini disebut dengan namanya surplus produsen. Ini surplus konsumen dan surplus produsen total bernilai maksimal pada titik equilibrium di mana kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Jadi mau defisit ataupun surplus demand dan supply tadi pada dasarnya nanti akan membentuk titik equilibrium. Titik equilibrium mana? Titik equilibrium baru. Titik equilibrium baru. Jadi titik keseimbangan baru. Setelah apa? Setelah harga yang nggak normal, yang normal tadi jadi nggak normal, dan akhirnya harga nggak normal jadi harga kesepakatan sementara. Sampai nanti akhirnya efek yang membuat kepanikan tadi hilang, maka harga akan pelan-pelan kembali normal. Contoh masker tadi ya, sekali pakai 5.000. Seneng nggak produsen? Seneng banget itu waktu itu. Senang nggak konsumen? Senang banget daripada mati kan gitu kan ya. Tapi ketika ancaman sudah mulai berkurang pelan-pelan, harga produsen sudah mulai banyak menawarkan, bahkan banting harga karena sudah mulai panik. Jadi di awal yang panik konsumen, lama-kelamaan ketika pasar sudah mulai menurun, itu gantian yang panik adalah produsen. Nah, ketika produsen panik, nah, maka harga akan kembali normal, bahkan cenderung nanti ketika produsen mengalami overstock, dia akan kembali panik, gantian panik, dan akhirnya membuat titik equilibrium berada di bawah harga equilibrium normal. Bisa dipahami ya? Itu nanti disebutnya yang namanya ini yang disebut namanya surplus produsen. Terjadi titik equilibrium di bawah harga pasar normal. Karena gantian, yang panik adalah si suppliernya. Surplus konsumen dan surplus produsen tadi saya sebutkan di titik equilibrium baru. Konsumen menerima keuntungan dari harga yang dibayarnya, sementara produsen menerima kompensasi dari biaya yang ada. Ini ketika misalnya mengalami titik baru, kasusnya seperti masker tadi. Jadi orang-orang yang sudah investasi masker hari ini belum balik modal, siap-siap dia rugi. Tapi ketika dia timingnya pas, dia investasi mesin baru. Saya pernah ditawari itu, satu mesin itu harganya 1 miliar. Jadi kita masukin bahan masker, produk masker itu ya kain masker, nanti langsung dipotong, dijahit otomatis, atau diklaim dipanaskan otomatis, nanti udah jadi masker. Per menit hasilnya sekian unit.
Nah, kalau dia cepat invest dan dia produksi dan sudah balik modal, ya ini tinggal nunggu barang sisa. Karena bisa jadi produk mesin ini tidak akan laku di pasaran ketika momennya sudah lewat. Setelah itu akan jadi apa? Ya barang rongsokan. Sampai kapan? Sampai terjadi lagi nanti third wave atau gelombang ketiga atau fourth wave yang kita berharap nggak terjadilah seperti itu ya. Atau nanti ketika terjadi lonjakan masker berikutnya. Ya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Kita doakan mudah-mudahan segera selesai. Ini kerugian bobot mati, dead weight loss adalah kerugian bersih bagi surplus produsen atau surplus konsumen. Oke, apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah, sebentar saya balik lagi. Nah, apa itu dead weight loss? Anda perhatikan, ketika terjadi shortage, maka pada dasarnya ada kerugian. Kerugian apa? Kerugian yang dialami karena pada saat itu supplier tidak memasarkan produk sesuai dengan permintaan. Bisa dipahami ya? Sedangkan surplus pada saat di atas titik wilayah biru di atas titik equilibrium juga sama. Supplier juga mengalami kerugian. Kenapa? Dia memproduksi barang di atas jumlah titik atau jumlah kuantiti yang seharusnya dia produksi. Jadi kebanyakan dia rugi, kekurangan juga dia rugi. Ilustrasi tadi yang saya contohkan, Anda pengen jualan misalnya produk cake gitu ya, mendekati hari besar. Belinya cuman 2 kardus, 2 karton, kedikitan lah, 20 karton misalnya seperti itu. Tapi ternyata Anda pasarkan selama 2 pekan habis, padahal masih ada 1 bulan lagi masa untuk hari besar tadi. Kan Anda berpikir dalam hati, berpikir di pikiran gitu ya, terbesit dalam hati, kok beli 20, pokoknya beli 40 gitu. Karena waktu masih lama, produk Anda sudah habis. Itu namanya shortage kan ya? Atau kebalikannya, rasa menyesal karena ternyata beli 20 karton, sudah mau dekat hari hanya, masih tersisa 10 karton. Mau diapain itu yang 10 karton lagi? Dia makan sendiri? Nggak mungkin. Dijual, momennya sudah lewat. Apa nunggu tahun depan? Udah rusak barangnya. Mau diapain terus? Bingung kan ya? Itu terjadi surplus. Kerugian yang terjadi, baik di atas maupun di bawah, itulah disebut dengan namanya dead weight loss. Kerugian bersih bagi surplus produsen atau surplus konsumen. Jadi yang nggak baik-baik tadi, yang muncul akibat apa? Akibat underproduction, produksi kurang, berarti dalam kondisi di warna coklat tadi yang di bawah, atau produksi berlebih, overproduction. Ini namanya dead weight loss. Rugi nggak? Rugi. Pada dasarnya rugi semuanya. Nah, kerugian tersebut, total kerugian tersebut kita sebut dengan namanya bobot mati. Kerugian bobot mati. Kerugian ketika pasar tidak terpenuhi karena apa? Adanya kelebihan atau kekurangan supply. Atau bagi supplier. Bagi produsen berarti adalah adanya ketidakterpenuhan pasar karena supply dibatasi, jadi terjadi penjatahan, atau tidak tertampungnya pasar karena kenapa? Karena supplier memproduksi kebanyakan, akhirnya terjadi surplus. Oke, sudah selesai bab 2. Ada pertanyaan mungkin? Sampai di sini. Perilaku-perilaku ini harus Anda bisa pahami sehingga nanti Anda dalam berusaha bisa lebih baik lagi dan memahami karakter penjualannya, karakter pemasarannya agar nanti Anda tidak mengalami penyesalan tadi ya, penyesalan baik karena underproduction atau juga overproduction. Dicari yang pas, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Pas ya, 9.15. Pak, Ya. Ingin nanya dikit. Pak, kalau Ya, yang silakan. Banyak juga nggak apa-apa. harga yang di black market biasanya lebih murah atau lebih mahal gitu Pak dari harga? Lebih murah dong, Mbak. Lebih Terus murah. Pak,
Kenapa lebih murah, Pak? Bukannya spekulan nyari harga buat yang lebih mahal gitu, Pak? Ini mau jawaban yang asli, yang jujur atau yang nggak jujur? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya, oke. Ini rekamannya dimatikan dulu kalau gitu. Jadi gini Mbak, black market itu biasanya mereka menggunakan parallel import itu nggak bayar pajak Mbak. Kalau kita beli barang dari luar, itu pasti kena PPN. Wajib ya pertama. Yang kedua kena bea masuk atau BM atau bea import tax. Nah, yang ketiga biasanya dia nanti kena juga custom clearance. Ada biaya enggak? Aturannya enggak ada, Mbak. Tapi saya berani mengklaim itu ada. Berapa harganya? Saya pura-pura nggak tahu lah. Pura-pura nggak tahu. Saya nggak tahu ya, saya bilang gitu ya. Itu cost-nya tinggi akhirnya. Jadi Anda nggak usah heran, harga di luar negeri itu 100, sampai sini 150, bahkan bisa 200. Ya kan? Kalau dia menggunakan distributor resmi, bisa jadi dia harus mengeluarkan modal awalnya jadi 130. Maka untuk untung dia jual 150. Kalau Anda menggunakan parallel impor, Anda bisa jadi harga 100 sampai ini 110, Mbak. Jadi distributor jual 150, mereka bisa jual 130. Gimana caranya? Nah, caranya karena direkam, saya jawab, saya pura nggak tahu lah gitu ya. Tapi kira-kira jawabannya seperti itu tadi. Adanya perbedaan cost komponen biaya yang nanti akan muncul. Sehingga nanti akhirnya black market ini biasanya memang kecenderungannya dia jual lebih murah. Dia jual lebih murah. Nah, nanti black market memang nanti akan jadi tantangan terbesar bagi sistem distribusi, Mbak. Misalnya gini, Mbak Desti memegang hak distribusi produk tertentu. Saya sebutkan aja misalnya iPhone. Anda memegang produk iPhone, distribusi iPhone. Artinya apa? Kalau iPhone masuk dan Anda jual, itu pasti melalui jalur yang normal. Anda harus bayar pajak PPN, nanti pajak impor segala macam. Ketika Anda jual juga harus pakai PPN, Mbak. Jadi Anda beli pakai PPN, nanti Anda jual juga pakai PPN. Cuma nanti PPN yang jual itu nanti Anda langsung restitusi di depan. Nanti nih seharusnya Anda nanti belajarnya sama ini ya di akuntansi ya, di AEB. Itu nanti ada namanya pajak, ada tax in, ada tax out. Tax in berarti pajak ketika Anda beli. Anda ngimport barang pasti kena PPN. 100 Anda import pasti nanti PPN-nya 10%. Ketika nanti Anda jual 150 kena PPN lagi kan? PPN-nya berapa Kak? 150. Berarti PPN-nya adalah 15, kan 10%. Tapi nanti Anda sebagai penjual tidak perlu bayar 15, Mbak. Meskipun Anda mungut dari pelanggan Anda 15. Ini saya kasih tahu rahasianya. Kenapa? Anda bisa melakukan namanya restitusi di depan. 15 tadi, PPN yang Anda jual kan 15, 150. Berarti kan PPN-nya 10%, 15. Anda nanti cukup bayarkan ke pemerintah 5 aja, Mbak. Meskipun Anda mungut dari pelanggan Anda 15. 10-nya Anda simpan untuk Anda sendiri. Karena kenapa? Ketika Anda beli, Anda kan sudah bayar 10. Paham di sini? Nah, Anda langsung restitusi atau minta pengurangan bagi pemerintah dari pajak penjualan Anda. 15 tadi, 10 Anda restitusi dari PPN in-nya, tax in, dan 5-nya Anda bayarkan ke pemerintah. Jadi faktur 15 itu cuma Anda bayarkan 5 aja. Karena nanti 10-nya Anda nanti membuat klaim restitusi depan namanya. Tapi sama aja, Mbak, harganya kan 150. Iya kan? Nah, Anda bayangkan orang yang beli nggak pakai pajak, Mbak. 100 sampai ini 110. Padahal kalau Anda jual 150, kan marginnya cuma 20. Betul kan ya? Karena kan di awal 130 modal Anda. Anda jual 150, mahal nih, Mbak. Anda cuma dapat margin 20%. 20 dibagi 130 kan nggak nyampe 10%. Nah, orang yang menggunakan parallel import atau black market tadi beli 100 sampai ini 110, Mbak. Nyampe nggak tuh? Nyampe. Gimana caranya? Nah, nanti kita diskusinya jangan pakai rame-rame, nanti saya ditangkap nanti. Nah, itu 110, dia jual 130, Mbak. Untungnya 20 sama dengan Anda. Tapi dia jual 130. Anda pakai resmi 150. Pertanyaannya ke Mbak Desti, kalau Mbak ketemu dua pelanggan dua supplier seperti itu, Anda pilih mana? Yang 150 atau 130? 130, Pak. 130. Siapa yang rugi?
Yang 150. Ya, distributor aslinya dia rugi. Iya kan? Karena dia mendapati produk yang sama, asli, Mbak. Jadi bukan aspal, asli beneran. Tapi dia menggunakan paralel impor. Yang jadi masalah biasanya ketika produknya rusak, Mbak. Produknya rusak. Nah, itu nanti jadi masalah. Seri yang Anda beli itu tidak dikenali sebagai serinya Indonesia. Misalnya itu seri Singapura, seri Thailand, seri Vietnam. Ketika nanti di servis di counter Anda kan sebagai pemegang distributor resmi. Authorized distributor, kan bahasa Inggrisnya itu. Jadi di distributor resmi. Nah, Anda ketika nanti memperbaiki, Anda cek IMEI-nya. Untuk handphone kan IMEI. Nomor IMEI-nya ternyata nggak terregister di Anda. Nah, berarti ini barang PI. Di situ Anda ngerjain mereka, Mbak. Ini Anda belinya pakai barang import gelap, Mbak. Jadi kami nggak bertanggung jawab. Waduh, Pak, minta tolong. Bisa, tapi nanti casnya Anda naikin. Itu risiko beli barang PI. Harga pasti lebih murah. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Jangan dipraktekin ya, kecuali nanti kalau nggak ketahuan gitu. Gitu. Ada lagi yang lain? Cukup? Kalau nggak ada? Cukup, Pak. Waktu sudah habis, Pak. Ya, terima kasih. Saya minta tolong ya, Mas, Mbak. Ini ada berapa orang masih istilahnya apa ya? Jadi kayak satpam harus ditegur dulu baru apa namanya? Baru on-kan kamera. Ke depan kalau seperti ini langsung saya buat absen ya. Ya, Mas Piro nanti minta tolong dikontrol lah. Mas Farel sama Mbak Eli ya. Kalau memang mereka nggak mau kuliah, gini aja Mbak caranya. Simpel, saya ajarin aja. Kalau mereka memang nggak mau kuliah, daripada dengarkan suara saya, mereka matikan ininya. Udah habis absen, Anda langsung izin mereka keluar aja nggak apa-apa. Jadi daripada nanti dia nongol di sini nggak ada videonya, lebih bagus. Udah absen Anda keluar aja nggak apa-apa. Dia dihitung absen, dari hitung Anda hadir nggak apa-apa. Nanti kalau mau dengarkan ya dengarkan situ, tapi jangan pas ada saya di sini. Nah, rekamannya minta aja sama ketua koordinatornya. Ya atau kalau enggak ya sudah Anda baca aja nggak apa-apa. Yang penting bagi saya gini Mbak, Mas, kuliah itu Anda sudah dewasa gitu ya. Calon pemimpin itu harus punya pertimbangan, punya pilihan. Apakah Anda ingin mengambil sesuatu atau tidak? Tidak semua pilihan itu harus Anda ambil. Anda berhak memilih. Tapi jangan Anda istilahnya gantung-gantung. Itu pemimpin yang pelin-pelan namanya. Kalau Anda pengen memutuskan kuliah, ya kuliah dengan benar. Kalau enggak, ya enggak usah itu sekalian. Ya, jangan setengah-setengah. Jadi nanti merusak suasana yang lain. Itu ya, saya ingatkan kembali ini terakhir. Setelah itu saya nggak mau ngomong-ngomong masalah itu lagi. Capek lah gitu, enggak ini. Menurut saya itu sesuatu yang tidak perlu dibahas. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.